Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Adz-Dzariyat adalah surah ke-51 di dalam Al-Quran yang terdiri atas 60 ayat dan tergolong sebagai surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Nama Adz-Dzariyat sendiri diambil dari kata pertama pada ayat pertama surah ini, yang berarti angin yang menerbangkan, merujuk pada salah satu sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kekuasaannya yang agung dalam mengatur alam semesta. Pokok isi utama dari surah Adz-Dzariyat adalah penegasan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran hari kiamat, serta kepastian datangnya hari pembalasan yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Di dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahawa segala sesuatu di alam semesta telah diciptakan dengan ukuran, keteraturan, dan tujuan yang jelas, sekaligus memperingatkan akibat buruk bagi umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul utusannya, seperti kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, kaum Ad, kaum Thamud, serta kaum Nabi Nuh alaihissalam. Aspek-aspek utama yang terkandung di dalam surah Adz-Dzariyat meliputi tauhid, kisah-kisah umat terdahulu sebagai pelajaran, serta penekanan pada tujuan penciptaan makhluk. Di dalamnya dijelaskan secara tegas bahwa tujuan utama penciptaan jin dan manusia tidak lain adalah agar mereka beribadah dan mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari rezeki bagi diri mereka sendiri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi rezeki yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Di dalam surah Adz-Dzariyat juga diuraikan secara mendalam mengenai sifat-sifat orang yang bertakwa, serta balasan berupa taman-taman surga dan mata air yang menanti mereka kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa berbuat kebaikan selama hidup di dunia, sedikit tidur di waktu malam untuk mendirikan sholat, memohon ampunan pada waktu sahur menjelang subuh, serta menyadari hak orang lain dengan menyisihkan sebagian harta mereka bagi orang miskin yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Lebih jauh lagi, surah ini mengajak umat manusia untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhampar luas di bumi bagi orang-orang yang yakin, dan juga tanda-tanda kekuasaan yang terdapat di dalam proses penciptaan jasmani maupun rohani di dalam diri manusia itu sendiri, sebagai jalan utama untuk mempertebal keimanan. Selain uraian tersebut, surah Adz-Dzariyat juga merekam kisah agung kedatangan para malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyamar sebagai tamu berwajah tampan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan kabar gembira mengenai kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Nabi Ishak alaihissalam, sekaligus membawa titah kebinasaan bagi kaum Nabi Lut alaihissalam yang durhaka. Melalui kisah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan bagaimana kekuasaannya berlaku atas segala kaum, serta bagaimana para rasulnya selalu dikokohkan dan diselamatkan dari azab yang pedih. Bagian akhir dari surah ini kemudian ditutup dengan sebuah peringatan keras bagi orang-orang kafir mengenai hari kebinasaan yang pasti menimpa mereka akibat keingkaran yang mereka perbuat di muka bumi, sekaligus menjadi pelipur lara bagi Nabi Muhammad SAW agar tetap bersabar dalam menghadapi berbagai rintangan dakwah serta terus bertasbih memuji Tuhan di sepanjang waktu. Demikianlah uraian singkat yang dapat disampaikan, di mana penjelasan di atas tentu belumlah seluas samudera ilmu yang sesungguhnya terkandung di dalam kitab suci Al-Quran, melainkan hanyalah sekelumit hikmah mutiara kecil dari keagungan surah Adz-Dzariyat yang mulia. Semoga apa yang telah dipaparkan ini dapat semakin menambah kecintaan kita kepada ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkokoh keimanan, serta menuntun langkah kehidupan kita senantiasa di atas jalan ridhonya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.